Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Erik di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kak Erik harap adik-adik sehat-sehat selalu. Nah, sebelum kita mengikuti Sekolah Minggu Online, Kak Erik berpesan agar adik-adik duduk dengan manis, duduk dengan rapi, jangan lari-lari, jangan berdiri, jangan ganggu saudara di samping adik-adik, dan adik-adik jangan makan. Adik-adik harus mengikuti Sekolah Minggu dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita menyanyikan 2 lagu berturut-turut. Yang pertama, Bapakku datang padamu. Yang kedua, Ku ingin dengar cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik dalam surga,
terima kasih Bapak, karena Bapak masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini, masih memberikan kami kesehatan juga ya Bapak. Bapak, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapak berkati setiap kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Kak Erik akan bercerita tentang seorang hakim yang diberkati Tuhan dengan kekuatan yang sangat besar adik-adik. Hakim ini bernama Simson. Nah, cerita Simson ada di Alkitab, di kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Nah, cerita ini saat bangsa Israel kembali melakukan dosa, Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan memberikan bangsa Israel jatuh ke tangan orang-orang Filistin adik-adik. Jadi bangsa Israel dijajah oleh orang Filistin. Nah, di situ hidup seorang yang bernama Manoah adik-adik. Manoah beserta istrinya adalah orang yang sangat takut, taat pada Tuhan. Mereka hidup benar di mata Tuhan adik-adik. Nah, walaupun mereka begitu, mereka tidak mempunyai anak adik-adik. Walaupun umur mereka sudah tua, mereka belum mempunyai anak. Suatu hari adik-adik, malaikat Tuhan datang menghampiri istri Manoah. Malaikat Tuhan memberitakan kabar baik adik-adik. Apa kabar baiknya itu adik-adik? Kabar baiknya bahwa istri Manoah ini akan mengandung seorang anak laki-laki. Wah, tapi seorang anak laki-laki ini anak yang dinasirkan Allah. Syarat menjadi anak yang dinasirkan Allah, nanti saat anak ini lahir, rambutnya sama sekali tidak boleh dipotong adik-adik. Jadi selama hidupnya anak ini tidak boleh dipotong rambutnya adik-adik. Nah, karena istri Manoah juga mengandung anak yang dinasirkan Allah, istri Manoah ini hidupnya harus dijauhi dari minuman yang memabukkan. Jadi dia tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Akhirnya istri Manoah mengandung adik-adik dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak ini diberi nama Simson adik-adik. Simson bertumbuh makin hari adik-adik, makin besar dan rambutnya pun makin panjang. Nah, suatu saat Simson bertemu dengan seekor singa adik-adik. Saat Simson bertemu singa ini mau menyerang Simson. Wah, adik-adik coba bayangkan kalau adik-adik orang biasa, kayak Kak Erik begini, kalau ketemu singa pasti Kak Erik lari. Kalau tidak lari, Kak Erik bisa dimakan singa adik-adik, karena singa sangat kuat. Tetapi Simson tidak lari, dia melawan dan membunuh singa itu adik-adik dengan tangan kosong. Adik-adik bisa bayangkan betapa kuatnya Simson. Nah, suatu ketika juga adik-adik, Simson pernah melawan 1000 orang Filistin adik-adik. Adik-adik bayangkan, kira-kira Simson menang atau kalah? Pasti, kalau orang biasa, pasti kalah. 1 lawan 1000 adik-adik. Tapi karena Simson telah diberkati Tuhan, karena Simson diberikan Tuhan kekuatan. Nah, Simson bisa mengalahkan 1000 adik-adik, 1000 orang Filistin. Kalau adik-adik masih ingat, rahasia kekuatan Simson itu masih terletak pada rambut yang tidak pernah potong. Jadi Simson tuh rambutnya panjang adik, bukan kayak orang sekarang. Kalau laki-laki rambut pendek-pendek, Simson pun panjang sekali adik-adik, panjang sampai bawah. Nah, adik-adik, orang Filistin sangat takut dengan Simson, karena Simson bahkan bisa mengalahkan 1000 orang Filistin. Wah, mereka panik, mereka bingung. Waduh, bagaimana cara mengalahkan Simson? Mereka mau menyerang Simson, tapi Simson sangat kuat adik-adik. Mereka berpikir cara mengalahkan Simson. Nah adik-adik, ternyata Simson ini menyukai seorang perempuan bernama Delila adik-adik. Nah orang Filistin ini tahu, wah Simson ternyata suka dengan seorang perempuan. Orang Filistin datang mendekati perempuan ini untuk merayu Delila ini supaya mencari tahu kelemahan Simson. Mereka akan membayar Delila berupa hadiah yang sangat besar. Wah, Delila tertarik adik-adik. Delila mau untuk mencari tahu kelemahan Simson. Akhirnya dia pergi mencari Simson dan bertanya adik-adik. Tanya tentang kekuatan Simson. Nah adik-adik, saat pertama kali Delila pergi menanyakan kelemahan Simson, Simson menjawab apa adik-adik? Coba adik-adik buka Alkitab di Hakim-Hakim pasal 16
16 ayat 7. Di situ adik-adik lihat Simson berkata, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Di situ Simson bilang kalau dia diikat adik-adik dengan tali busur. Nah, akhirnya Delila pergi memberitahukan orang Filistin. Tetapi adik-adik saat orang Filistin mengikat Simson, Simson bisa membebaskan diri. Ternyata rahasia Simson bukan itu. Delila pergi menanyakan lagi adik-adik di Simson. Yang kedua kalinya adik-adik. Jadi yang pertama tadi gagal, yang kedua. Apa jawab Simson? Simson adik-adik. Coba adik-adik lihat di Hakim-Hakim 16 ayat 11. Di situ Simson bilang, "Jika aku diikat erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Akhirnya Delila juga pergi lagi ke orang Filistin adik-adik. Kasih tahu. Tapi ternyata Simson berhasil melepaskan diri lagi. Ternyata bukan itu adik-adik kelemahan Simson. Delila tidak putus asa. Dia pergi lagi untuk yang ketiga kalinya adik-adik. Delila tanya, Simson menjawab lagi adik-adik. Coba adik-adik baca ayat yang ke-13. Di situ Simson menjawab lagi, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsi lalu mengokokannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Simson kasih tahu lagi. Tetapi adik-adik, ternyata saat orang Filistin datang menangkap, Simson bisa lepas lagi. Wah, sudah berapa kali adik-adik? Tiga. Tapi Delila adik-adik tidak putus asa. Dia tetap mau menemukan kelemahan Simson. Dia tiap hari pergi menemui Simson, menangis, merengek adik-adik, bujuk. Akhirnya selama berhari-hari adik, bukan satu hari, berhari-hari dia pergi menanyakan hal yang sama sambil menangis adik-adik di hadapan Simson. Karena tiap hari Delila pergi merayu Simson, akhirnya Simson luluh. Simson juga sudahlah, karena Simson tiap hari mendengar tangisan Delila dan Simson karena mencintai Delila, akhirnya dia menceritakan kelemahan dia. Apa kelemahan Simson adik-adik? Kelemahannya adalah rambut yang tidak pernah dipotong. Nah, akhirnya dia menceritakan kepada Delila. Nah, Delila akhirnya tahu dan Delila pergi ke orang Filistin lagi. Kali ini Delila bilang kalau kelemahan Simson itu adalah di rambut. Rambutnya harus dipotong. Nah, akhirnya Delila pergi ketemu Simson dan saat Simson tidur adik-adik, Delila memanggil orang untuk menggunting, memotong rambut Simson. Nah, saat rambut Simson dipotong adik-adik, apa yang terjadi? Tenaga, kekuatan yang sangat dahsyat tadi hilang. Karena rambutnya telah dipotong, Tuhan juga telah meninggalkan si Simson. Akhirnya Simson ditangkap. Saat ditangkap, Simson tidak bisa melepaskan diri lagi adik-adik. Dan Simson matanya dicungkil adik-adik, dicongkel sampai buta. Saat itu Simson dibawa ke penjara adik-adik. Saat di penjara, Simson disiksa, dipaksa kerja yang keras adik-adik, sengsara ya, sudah buta lagi. Nah, tapi adik-adik di dalam penjara, rambut Simson makin hari makin tumbuh kembali jadi panjang adik-adik. Tiba saat orang Filistin merayakan perayaan kurban sembelih adik-adik kepada dewa-dewa orang Filistin. Mereka berkumpul sangat banyak adik-adik orang Filistin itu di suatu gedung yang sangat besar. Ini mereka memanggil keluar Simson yang sudah buta. Mereka tarik, mereka bawa ke tengah-tengah ruangan itu, tengah-tengah gedung yang sangat besar itu. Nah, di tengah-tengah ada dua pilar yang sangat besar. Karena Simson buta, Simson peluk pilar yang sangat besar itu adik-adik. Simson peluk, Simson berdoa kepada Tuhan adik-adik. Simson berdoa meminta Tuhan memberikan satu kali kesempatan, memberikan satu kekuatan untuk yang terakhir kali agar bisa mengalahkan orang Filistin adik-adik. Tuhan akhirnya menjawab doa Simson. Tuhan memberikan Simson kekuatan untuk menghancurkan gedung itu adik-adik. Nah, kan Simson berdiri di tengah-tengah pilar adik-adik. Simson menghancurkan pilar dengan kedua tangannya adik-adik. Dan pilar itu hancur. Dan gedung bangunan yang sangat besar yang diisi oleh banyak orang Filistin rubuh adik-adik. Menimpa semua orang Filistin yang ada di situ, termasuk Simson adik-adik. Itu akhir cerita dari Simson. Kesimpulan hari ini adik-adik dari cerita Simson, yang pertama adik-adik, kita harus menjaga dan menghargai kelebihan yang Tuhan berikan. Jangan seperti Simson. Tuhan sudah memberikan di kelebihan, yaitu kekuatan. Tapi Simson tidak menjaga adik-adik. Simson malah menceritakan kelemahan yang harusnya tidak boleh diceritakan. Makanya saat Simson menceritakan, kekuatan Simson diambil Tuhan. Sama seperti kita adik-adik. Contohnya ya adik-adik diberikan kepintaran, melebihi mungkin teman yang lain. Mungkin adik-adik lebih bisa di bidang yang ini. Adik-adik jangan sombong. Mungkin kalau ada teman-teman adik-adik yang kurang bisa, kurang pintar, nah adik-adik bisa membantu. Jangan adik-adik menghina mereka karena mereka kurang bisa. Itu salah satu contoh menjaga dan menghargai pemberian Tuhan. Yang kedua adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengambil, jangan mudah terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan godaan-godaan dunia adik-adik. Nah, Simson itu kehilangan kekuatan karena apa adik? Terpengaruh dengan rayuan Delila.
dengan rayuan-rayuan Delila adik-adik. Kalau kita, Kak Erik beri contoh, pas ibadat sekolah minggu adik-adik, jam 7 pagi atau jam berapapun, saat adik-adik menonton ibadat sekolah minggu, ada teman-teman adik-adik yang mengajak adik-adik untuk bermain atau menonton film. Nah, itu godaan-godaan adik-adik. Adik-adik jangan tergoda. Yang ketiga, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Seperti Simpson, di akhir hidupnya adik-adik, dia masih tetap mengandalkan Tuhan. Nah, seperti adik-adik, Kak Erik beri contoh, kalau adik-adik mungkin lagi sedih, lagi jengkel, adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan adik-adik. Demikian cerita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 6 yang berbunyi, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ulang ya adik-adik. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Aktivitas untuk kelas kecil, adik-adik bisa mencari 6 perbedaan dari kedua gambar yang ada dan bisa mewarnainya adik-adik. Nah, aktivitas untuk kelas besar, adik-adik bisa mengisi teka-teki silang. Kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita hari ini. Kita berdoa, adik-adik lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan cerita-Mu, kiranya apa yang telah disampaikan dapat kami terima dan dapat kami mengerti ya Bapa, sehingga hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, berkati hari kami agar hari kami menjadi hari yang menyenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Tetap semangat mengikuti sekolah minggu online di minggu yang berikutnya, dan tetap setia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.